Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini pelajarannya sejarah kebudayaan Islam yang akan mempelajari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menceritakan tentang bertafakurnya Nabi Muhammad SAW, memahami dan menceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, untuk selanjutnya materi hari ini yaitu kita akan mempelajari bagian A, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, yaitu dari keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya yang bernama Abu Thalib, beliau merasa risau dan gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur atau uzlah. Rasulullah SAW beruzlah atau tafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak berperilaku jahiliyah dan tidak menyembah berhala. Adapun tujuan uzlah yaitu untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan duniawi dan terhindar dari pergaulan dengan orang yang berakhlak buruk. Perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya pada hal-hal tahayul, berhala, menyembah benda-benda langit adalah perilaku yang dihindari oleh Rasulullah sejak beliau masih kecil. Tempat yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tafakur adalah Gua Hiro. Gua Hiro terletak di Jabal Nur, sebelah utara Masjidil Haram yang berada di kota Makkah. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari materi yang bagian B. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Beliau mengalami peristiwa yang luar biasa pada tanggal 17 Ramadan. Berarti Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali ketika berusia 40 tahun. Nabi Muhammad melihat pada malam itu ada sebuah cahaya yang terang benderang di Gua Hiro. Cahaya itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bisa anak-anak baca di buku LKS. Selanjutnya setelah mengalami peristiwa yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW kemudian keluar dari Gua Hiro dan turun dari Jabal Nur dalam kondisi ketakutan dan bingung. Sementara Jibril itu adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hiro itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang biasa disebut peringatan Nuzulul Quran. Sedangkan Nuzulul Quran artinya adalah
turunnya Al-Quran. Jadi anak-anak, turunnya Al-Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Selanjutnya materi yang bagian C. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW berharap menerima wahyu kedua. Beliau melakukan tahanus di tempat biasa, yaitu di Gua Hiro. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya wahyu yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 yang bisa anak-anak baca di buku LKS-nya. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Demikian tadi anak-anak, pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.